Halo guys, kembali lagi dengan kita di Film Scope. Hari ini kita akan mereview film bergenre horror. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama gue Sepira, Gue Lira. Dan aku Caca. Sebelumnya, kita akan mereview film dengan judul Panggonan Wingit. yang artinya tempat angker. Nah, jadi di Panggonan Wingit itu ada dua orang bernama Reina dan Pei. Nah, mereka tuh datang ke sebuah hotel. Lalu bertemulah dengan kakek dan nenek. Nah, ternyata mereka tuh disuruh untuk mengelola hotel dari sang ayah. Namun di hotel itu ada suatu larangan di mana lantai 3 dari hotel tersebut nggak boleh dimasukin ya Nggak guys boleh ya. diakses. Iya, nggak boleh diakses karena digembok ya. Iya. Dan akhirnya si ini nih udah tinggal bareng-bareng nih di hotel itu. Nah terus ngedengerlah suara tangisan. Mereka tuh penasaran. Jadi si Rena ini nih mendengar suara tangisan di lantai 3 ini. Dan akhirnya dia ngebuka lantai 3 itu dengan membawa palu. Pas dia buka, dia menemukan kamar hotel yang nggak ada nomornya. Saat dia masuk, dia mendengar nih kayak ada suara tangisan cewek. Pas dia gedor-gedor tuh mbak nggak ada suaranya kan. Akhirnya dibuka dan dia ngelihat di pantulan cermin sosok putih berambut panjang. wanita cewek cantik lah ya istilahnya, kayak putihnya tuh kulit albino gitu kan. Rambutnya putih. panjang, putih dengan mata yang merah. Dia ngeliat di pantulan cermin, tiba-tiba cewek ini langsung ngomong, Telung dino tengah wingi. Dan setelah keluar itu mereka tuh nanya, Nek, itu di hotel ini kenapa? Kok yang di atas kayaknya gembok gitu kan? Iya, nggak boleh diakses. Ternyata kan kalau sang nenek bilang tuh katanya tuh sedang direnovasi, jadi nggak boleh diakses. Tetapi pada aslinya tuh sebenarnya ada larangan lain. Ternyata yang dikasih itu tuh si perempuan itu, gitu. iya ternyata itu perempuan itu tuh sebenarnya bukan manusia, Iya. melainkan sosok hantu. Nah, teka-teki dari situ tuh mulai kayak banyak nih bermunculan kayak sebenarnya dia tuh siapa gitu. Nah, mereka tuh si Reina dengan si Ando, mantannya si Reina itu mencari tahu lah ke orang pintar. Karena setiap Reina mau pergi kemana-mana itu di setiap mobilnya itu ada tulisan Tanda kayak- kayak hitungan 3 tapi dari mundur. Dia bilang kayak 1 2 3 tapi mundur. Kayak tipe pertama 3 dulu nih. Angka 3 dengan kayak berwarna merah darah gitu loh. Iya. akhirnya mereka nih penasaran ada apa gitu kan. Terus mereka nanya lah ke dukun, dan dukun itu masuk ke hotel tersebut, dan hotel tersebut tuh kayak ngerasa harus tahu siapa namanya, dan akhirnya mereka disuruh nyari tahu sama Ki Danang yang dukunnya ini. Oh, Ki Danang itu nama dukunnya ya? Nah, akhirnya mereka nyari tahu ke suatu tempat dan nemuin nih namanya siapa, dan namanya itu Menur. Dan dia ke Ki Danang lagi nyamperin kalau udah tahu namanya siapa dan nyebut ke Ki Danang Akhirnya namanya semua itu informasi. Menur. akhirnya mereka bareng-bareng bertiga itu menuju ke lantai 3 nih. Dan Dan dia membawa apa sih itu kayak yang kayak ritual lah. ritual gitu ya. Untuk Akhirnya- kayak Ki Danang tuh penasaran tuh gimana sih alur ceritanya kenapa si dihantuin. Menur kenapa bisa jadi stay di sini, atau dia kenapa bisa jadi hantuin orang-orang. Dan ternyata ceritanya itu si Menur itu dulunya sosok anak yang berambut panjang, putih, dan kulitnya itu albino, tapi kayak diledekin sama temen-temennya. Dia tuh gak dianggap kayak orang yang gak dianggap buat dilahirin gitu loh. Iya, karena dia tuh punya perbedaan dari yang lain. Akhirnya ada nih nama cowok namanya Baskara. Dia tuh lagi datang ke hutan yang pinus itu. Dia nemu nih ada cewek lagi pingsan. Iya. Terus akhirnya digotong, dibawa sama dia ke Semarang, ke hotel itulah. Iya. Akhirnya pas setelah dibawa, dan dia disuruh tinggal di situ. Dan setelah tinggal di situ, itu tuh Dan dia kayak berjanji bakalan bakalan balik lagi dia tuh mau kerja, si Baskara Nyari ini kerjaan. nyari kerja di Jakarta. buat Dan ngelamar si Cewek itu Menur, buat ngelamar si Menur. Baskara ini pergilah ke Jakarta, dan setelah beberapa tahun itu kok nggak balik-balik. Menur ngiranya kayak gimana gitu, kok nggak balik-balik. Akhirnya Menur nyusul lah dengan dia bertutup
bener-bener kayak ketutup gitu loh. Biar nggak ketahuan orang ya. Nah, Dan ternyata pas dia jalan dia ngeliat Berpapasan Baskara. ya. Ngelihat Baskara Lagi berpapasan. Nah, akhirnya ya udah dari situ langsung Menur kayak ngerasa sakit hati dan dia mengkuliti dirinya sendiri. Jadi tuh dia kayak ngerasa Ngerasa insecure. dihianatin gitu Dan loh. insecure juga karena dia tuh berbeda gitu tuh. Jadi dia mikirnya tuh kayak mungkin karena gue beda kali ya, Semua makanya cowok sih tuh sama aja gitu loh, pikirnya kayak cuma baik di awal doang. Iya, kayak nggak ada yang bisa nepatin janjinya gitu nggak sih? Dan ternyata si Baskara ini tuh pergi bukan karena dia Mau nyari kerja. bukan mau nyari kerja, tapi dia mau mencari Apa tuh? cincin. Oh, cincin. Yang motif kayak melati bunga melati gitu loh. Oh, iya, buat si buat si Menur. Iya, Yang ngelamar niatnya mau Menur. itu. Terus akhirnya pas dia lagi perjalanan tabrak nih, akhirnya lupa ingatan. Terus diambil sama yang nabraknya ini. Dan ternyata anaknya dia tuh gak punya anak, diambil lah, disuruh nikah sama anaknya. Pas disuruh nikah, dinamainnya tuh bukan Baskara tapi Januar. Oh jangan beda. Dan akhirnya ya? setelah lagi ngumpul-ngumpul dia tuh kayak langsung feeling kayak dia ingatannya tuh kembali lagi. Pas setelah ingatannya kembali lagi dia datanglah ke hotel itu. Datang ke hotel itu buat nemuin Menur. Pas saat dia buka pintunya, pintu hotel itu ternyata Menur tuh udah tewas, kayak udah nggak berimbun ada. darah. Terus dia langsung kayak stres, tersiksa gitu loh. Dan kalau misalnya mau nonton kelanjutannya lagi, Kalian bisa langsung tonton aja filmnya ya guys ya. Sekian video dari kita, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya. Oke, kalau misalnya mau nge-review film apa lagi boleh komen di bawah. Oke, bye bye.